Ini Tat, kami nih apa hari-hari ini sepi, kayak rasanya kayak rezeki ini kayak seret gitu Tat. Masya Allah. Tahu Iya, juga. sebenarnya rezeki harus kita yakini kan adalah udah dibagi oleh Allah ya. Maksudnya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya kan. Maka sepi nggak sepi ya jelas itu rezeki antum ya. Pertama harus antum syukurin aja rezeki. Ini jangan sampai kita ngeluh, jangan sampai kita putus asa. Rezeki Allah jelas sudah Allah tetapkan. Intinya antum berusaha ya. Antum sudah punya konsep kayak gini, alhamdulillah ini bagus. Iya Ustaz. Padahal kan niatnya kan baik Ustaz, buka toko ini kan pengen ngajak teman-teman kan mengenal agama lebih Alhamdulillah. dalam gitu kan. Tapi ya rasa-rasanya kayak akhir-akhir ini kayak sepi gitu kan. Gitu ya. Yang jelas pertama yaitu tadi harus yakin bahwasanya rezeki itu udah diatur oleh Allah kan. Yang pertama yang penting antum udah usaha, insya Allah ya sepi itu cuma mungkin ujian. Yang namanya manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Innallaha idza habba 'abdan ibtalah." Sungguhnya Allah itu kalau cinta sama seseorang pasti Allah uji. Jadi ya sepi ya, itu biasalah. Yang penting antum udah usaha. Yang jelas kita ini dalam Islam itu diperintahkan untuk usaha. Ya kan? Kalau sudah usaha Allah atur rezeki. Yang jelas kalau rezeki itu punya antum nanti akan dapat. Tapi kalau bukan punya antum ya nggak akan antum dapat ya, meskipun antum berusaha. Tapi hukumnya gimana tuh kalau kita kebanyakan ngeluh sama Allah masalah rezeki, dikit-dikit ngeluh? Itu menunjukin iman kita berarti nggak sempurna, lagi turun, ya kan? Kalau kita yakin kepada Allah, ya udah, insya Allah fokus. Yang penting kita kerja karena rezeki Allah yang ngatur, ya kan? Yang penting kita ikhlas untuk bekerja. Niatkan tentunya kita kerja ini kan untuk mendapatkan nafkah. Ya, pertama kalau kita belum punya keluarga ya alhamdulillah untuk diri kita mungkin ya bantu orang tua. Ngomong-ngomong antum ini udah punya keluarga belum ini? Belum Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Tapi udah bisa buka gini ya konsepnya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah Ustaz. Ngomong-ngomong sahih itu apa itu Sahih? Sahih itu? Sahih itu sahabat hijrah. Sahabat Jadi, hijrah. Awalnya kan kita berteman dari SMA, ada sahabat. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah tuh di kondisi yang baik, sama-sama sudah menuju ke lebih dekat lagi dengan Allah. Hijrah lah gitu ya. Hijrah. Alhamdulillah. Bilang hijrah, jadi sahabat hijrah. Mm-mm. Makanya dibentuk tempat sahabat hijrah ini juga sebagai sarana untuk teman-teman yang lain yang belum hijrah juga untuk bisa hijrah. Iya, sip, bagus. Memang kadang-kadang untuk dakwah kepada orang yang belum kenal agama Allah ini sunnah ini ya nggak bisa langsung kadang-kadang kan. Makanya harus kita punya ya konsep yang bagus lah. Alhamdulillah antum punya ide kayak gini, sip lah, bagus insya Allah. Ustaz, sambil Iya, dimakan Ustaz. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, antum katanya mau ada yang ditanya ini. Kayaknya mau ada Ustaz nih. Jangan malu, aksepta. Iya. Mau nanya apa silakan tanya-tanya. Dia mau tanya masalah fikih jodoh. Jodoh, masya Allah. Ya, alhamdulillah ya antum-antum masih bujang nih ya, masih belum nikah nih. Iya, Alhamdulillah sama masih sebenarnya single semua ya. Mewakili Septa nih. Ya sama kayak rezeki, jodoh itu udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal gimana antum nanti proses nyari seperti itu. Ya tentunya ada usaha di situ. Ya, antum ya, di Islam nggak ada pacaran loh. Ya. Maka ya, antum jangan cari pacar karena dalam Islam nggak boleh. Karena pacaran itu kalau kita lihat wasilah kepada zina. Padahal Allah katakan apa dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, jangankan langsung zina ya, mendekati aja nggak boleh ya kan. Pacaran itu wasilah untuk mendekati zina. Gimana kalau kita pacaran mulai dari zina mata ya kan? Apalagi kalau udah pegang-pegangan, waduh, udah tuh nyetrum tuh ya. Bahaya kalau seperti itu. Ya makanya usaha carilah. Siapa yang bisa jadi istilahnya apa ya? Mak comblang gitu ya. Jadi antum cari wasilah siapa yang bisa antum deketin untuk kenal sama akhwat, kemudian prosesnya bisa khitbah, nazar, kemudian nikah. Yang harus antum yakini proses nikah dalam Islam itu mudah, nggak sulit. Alhamdulillah bukan kayak yang dipikirkan orang sulit, enggak, mudah. Ya. Iya, kalau secara Islam gampang insya Allah. Kalau masalah ini tuh yang jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri, itu gimana tuh? Iya, karena Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran itu orang yang baik untuk orang yang jelek, yang baik pula. Laki-laki yang baik untuk laki-laki yang baik, ya.
laki-laki yang jelek untuk laki-laki yang untuk perempuan yang jelek. Laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek, kata Allah. Jadi benar. Jadi kalau kita baik, insya Allah jodoh kita baik, mudah-mudahan, usaha, ya kan. Adapun kalau kita jelek, ya takutnya nanti istri kita pun jelek. Maka insya Allah kalau kita baik, mudah-mudahan nanti kita dapat jodoh yang baik. Ya, jadi usahakan antum berubah diri antum dulu. Ya antum berusaha untuk hijrah, itu sudah kebaikan lah insya Allah. Alhamdulillah. Oh iya Ustaz, mau nanya juga nih, bener nggak sih? Dengar-dengar dari teman juga nih kan, katanya Islam itu menyuruh kita untuk kaya, Ustaz. Bener nggak ya, Ustaz? Karena sangkutan pautan kayak wanita zaman sekarang kan maunya Yang kaya gitu ya. yang kaya gitu. Ya, gimana? Kalau dari sisi agama tuh gimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya setahu saya nggak ada anjuran kita untuk benar-benar jadi kaya gitu ya. Cuma memang di dalam Islam kita nggak dilarang untuk jadi kaya. Adapun untuk diperintahkan jadi kaya enggak. Ya, enggak. Cuma memang nggak ada larangan. Bagi siapa yang sudah Allah bukakan rezekinya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita mungkin untuk memaksakan diri jadi orang kaya enggak. Karena Rasulullah bahkan mewanti-wanti. Ya, beliau mengatakan la akhsha alaikumul faqr. Aku tuh enggak takut kalian itu apa? Fakir, enggak takut Rasulullah. Innama akhsha alaikum antum satalakumud dunya. Yang aku takutkan kalian itu apa? Dibukakan untuk kalian dunia. Kemudian kalian berebut sehingga dunia itu melalaikan kalian dari ibadah, malah menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu menghancurkan umat-umat terdahulu. Berebut harta ya kan untuk jadi orang kaya. Tapi kalau Allah bukakan rezeki kita, alhamdulillah untuk jadi orang kaya nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk kita memaksa diri, menghalalkan segala cara nggak baik, nggak baik. Dan ya akhwat kalau dia baik ya insya Allah dia nerimalah. Ya, karena kaya nggak kaya kan itu sebenarnya tergantung kita ya. Kalau kita qanaah, yang merasa puas dengan rezeki Allah, insya Allah kaya. Kata Rasulullah kaya itu apa? Kaya hati, ya. Bukan banyak harta. Orang banyak harta tapi kalau hatinya miskin terus, kurang terus, ya kan? Tapi kalau kita hatinya kaya, alhamdulillah. Ya, baik insya Allah. Nyicip ya boleh ya? Boleh. Ya, ya Erwin. Nyicip aja nggak masalah. Ustaz, gimana Ustaz ya? Kan suka teman-teman nih datang kan ke sini kan, ngumpul itu. Gimana sih Ustaz ngumpul kita tuh supaya di sisi Allah itu bernilai ibadah, Ustaz? Kalau kayak di sini kan gitu. Ya pertama jangan sampai perkumpulan tersebut membicarakan kemaksiatan ya. Jadi antum menjadikan perkumpulan itu pertama jauh dari maksiat lah. Yang kedua jadikan perkumpulan tersebut sebagai apa? Wasilah untuk berdakwah. Ini kata antum kan ini kan untuk ngajak teman-teman yang belum ngaji tuh kan. Ya kan yang belum hijrah tuh kan. Jadi ketika di sini alhamdulillah. Nih anda lihat ada buku. Bisa jadi buku ini antum sodorin aja ke mereka. Atau ketika mereka lihat kan kayaknya bagus tuh. Ya, mudah-mudahan tertarik gitu kan. Jadi waktu-waktu yang luang itu antum menjadikan manfaat ya seperti itu. Antum baca buku, saling nasihati dengan teman antum. Itu bagus. Ini kalau ada berarti nggak apa-apa ya Ustaz kalau kita ngajak teman-teman ngumpul sini. Nggak masalah. Lagi itu nggak ngomongin hal-hal yang negatif itu hal yang positif. Selama kita menjauhi kemaksiatan, nggak masalah ngumpul-ngumpul. Oh, gitu. Apalagi dalamnya ada kebaikan, sekalian kita berdakwah ya. Karena dakwah itu kan emang kalau dakwah di mimbar, dakwah di podium itu untuk ustaz ya. Ya yang kita yang nggak punya kemampuan jangan ya. Tapi antum punya dakwah yang sifatnya kecil lah. Gimana ajak teman-teman? Ya, nanti sudah mereka mau ajak, kita ajak ke kajian. Iya. Kan gitu. Iya. Daripada dihabiskan waktu ke mall aja. Ya kan? Nggak masalah bikin tempat kayak gini, alhamdulillah bagus. Ya. Kalau anak apresiasi lah kalau punya anak muda punya ide-ide menarik tuh masya Allah. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah. Oh, iya. Terus tuh juga Ustaz ini kan teman-teman yang suka nanya ini dia datang ke kajian ini. Gimana sih ini caranya Ustaz mencari tempat kajian itu yang memang benar baik, yang bagus itu Ustaz? Ya tentunya antum harus cari kajian-kajian yang mengajarkan Al-Quran Sunnah. Karena kan kita tahu ya, bahwasanya sumber hukum Islam itu Quran sama Sunnah kan. Jadi selama kajiannya Quran Sunnah yang diajarkan, dan kata ulama kan harus berdasarkan pemahaman sahabat ya tentunya ya. Karena memahami Quran Sunnah kalau pemahaman kita sendiri ya kadang-kadang rancu. Ya, seperti itu. Dan pemahaman kita itu banyak. Pemahaman Ana atau Akh Rizki atau Akh Septa atau Akh Herwin kan bisa aja. Makanya kita harus satukan pemahaman tuh, pemahaman sahabat. Ya selama mereka ngajarkan Quran Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat ikut nggak masalah, alhamdulillah.
Kajian-kajian kita marak sekarang, ya bisa antum carilah, bagus dan penting untuk hadir di majelis ilmu ya. Jangan mencukupkan diri dengan YouTube. Nah, banyak kan sekarang kan anak-anak muda kan cukup dengan YouTube sehingga untuk majelis ilmu nggak mau tuh. Padahal di majelis ilmu tuh bukan hanya dapat ilmu, tapi juga dapat pahala, dapat teman gitu kan. Ya siapa tahu juga dapat jodoh nanti untuk asepta. Nah, kan gitu. Juga tadi yang di YouTube kan, banyak kan sekarang di contoh di Instagram kan, itu banyak yang saling cela ini ustadz ini diadu. Benar tuh, itu nggak bagus, itu nggak bagus, ya. Kalau anda pribadi lihat, udahlah mau buat apa kita celah-celahan, yang penting kita belajar fokus lah, sibukkan diri dengan belajar daripada waktu kita habis untuk celah orang, ya. Ya taruhlah memang dia ustadz itu tersalah misalnya, nasihati aja langsung, kenapa harus di media sosial gitu kan, yang nanti bikin umat ribut, nggak ada manfaatnya, malah yang ngomong kadang-kadang kalau kita lihat yang lebih seru tuh komentarnya daripada isinya ya kan. Wah, nggak baik lah. Awam-awam kan. Iya. Jadi bingung nih, mana nih ustadz yang benar nih? Benar. Jadi udahlah. Seperti diadu domba tuh ustadz nih kan. Ya benar. Makanya ya sudah, yang kajian-kajian yang ngajarkan Quran Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat kita ikutin ya kan. Kalau kita nggak setuju ya sudah, jangan diikutin. Kalau memang ada penyelisihan terhadap Quran Sunnah nggak usah ikut. Dan jangan saling mencela, itu aja ya. Karena mereka sama muslim, Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kalian, maksudnya sama kaum muslimin. Ya, wala tanabazu bil alqab, jangan juga memberikan gelaran yang jelek. Sebagian kan menggelari gelaran jelek kan. Ya dibilang ustadz ini gini. Aduh, enggak bagus, enggak baik itu. Itu dilarang oleh Allah. Penting sibukkan diri dengan majelis ilmu, jangan celah-celahan lah. Berarti yang lebih bagus itu datang ke kajian ke masjid. Tentunya iya, pastilah. Iya, banyak keutamaan kan. Bukan kita melarang ya. Bukan kita melarang ya, karena banyak juga teman-teman yang dapat hidayah gara-gara nonton ceramah ustadz gitu kan. Alhamdulillah ya. Dapatnya awalnya dari gitu YouTube. Ya. Iya. Dari YouTube baru ana gerak langsung coba nih nyari kajian yang benar, datang langsung di Palembang kan. Alhamdulillah ya, makanya. Iya, bukan kita melarang, tapi memang kalau itu kan untuk awal ya. Udah tahap berikutnya kan hadirlah majelis ilmu kan, manfaat insyaallah. Karena ada yang pernah disampaikan salah satu ustaz, kalau kita berangkat ke kajian langsung itu dinaungin sama malaikat. Benar tuh, benar. Ya, Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada satu kaum yang mereka kumpul di majelis di rumah Allah ya, di masjid kan untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an kecuali turun ketenangan dari Allah, rahmat dari Allah. Wa hafathumul malaika, dan mereka dinaungi apa? Malaikat, sama kayak kata Erwin tadi, Masya Allah. Jadi kalau antum mau dinaungi malaikat ya ikut majelis ilmu ya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Sambil diminum Ustaz. Antum juga lah. Alhamdulillah ya. Fadal. Habis ini mau kemana lagi Ustaz? Insya Allah pulang lah. Mau ke asar mungkin, sholat asar dulu insya Allah. Bareng gimana? Boleh Ustaz. Boleh ya? Iya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah.